kali, bahkan mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner dari Puncher King, membalaskan sebuah tembakan ke bagian depan. M4 kali 6 cukup baik, tapi dari Ikur ternyata sebuah strategi tidak melakukan tembakan terus menerus. Baru Nate dilempar, baru Aram kemudian maju, menunjukkan bagaimana dari Iker ingin bangkit di PMWL kali ini. Dan dari tim Vulcans baru merayakan sebuah kemenangan, hanya menyisakan 2 active player, bahkan salah satunya yaitu THQ sudah sangat low health point. Tidak banyak pilihan yang dimiliki oleh Falcon. Kembali ada satu hal keuntungan yang dimiliki oleh Iker. Mereka ingin mendapatkan winner chicken dinner. Setelah tadi Falcon mendapatkannya, justru di sisi lain Romeo Boy, Yangon sangat disayangkan saat mereka tersorot. Bukannya mereka sedang menang, mereka malah sedang kalah. Wah, ini bahkan pertarungan para tim yang ada di bagian papan bawah. Tapi Naoto connecting the bomb karena bagian Yangon Galacticos. Sak di sana udah ter-take down, mencari di mana letak lawan-lawan lainnya, membuat dari tim DVL mulai maju, mulai mencari di mana letak satu orang player terakhir, yaitu Mernat Boy. Dicari, ada Nate yang dilempar, tapi satu player DVL gagal untuk di take down, itu seorang Ozisan. Dan bahkan justru Nate yang maksudnya melakukan sebuah knockdown eliminasi temannya sendiri, dan bahkan membuka posisi membuat Yangon Galacticos pulang ke lobby. Sek terkena granat dari Mernat tadi kalau tidak salah, sehingga sebuah blunder yang pastinya harus dibayar dengan mahal, pulang menuju lobby. Kehilangan banyak poin, kehilangan peluang untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner di hari yang pertama. Masih terus kita lanjutkan. GG kali ini atau tim G Gladiator, mereka melaju menuju ke area mid game. Kembali dengan lemparan sebuah utility, tapi tembakan follow up dilakukan dan Kalse tumbang di sana karena Matic memiliki empower yang begitu sadis. Dan terus kita lihat bagaimana nampaknya Meku mencoba untuk melakukan follow up dengan sebuah proning tadi, tapi Reizi tidak membuat hal ini mudah untuk pemain-pemain dari GG. Satu tertumbang di sana, knockdown dialami oleh Kitsune, tapi fight juga melibatkan antara tim asal Nepal berhadapan dengan tim asal Thailand, DRS bersama dengan Vase, tapi tim Vietnam tidak mau ketinggalan. Vase juga ditembak oleh Infinity IQ. Oh my god, ini banyak sekali peperangan-peperangan yang terjadi karena lagi-lagi memang open field di bagian tengah-tengah sana. Hanya ada beberapa compound, itu harus dimaksimalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarannya. Tapi lihat dari Gladiators, Meku masih ada di sana, tapi S2G benar-benar mencari banyak utility, bahkan sudah dikeluarkan untuk memberikan pressure. Meku terpantau, tertembak, dan Hamsik ini dia satu player yang diberi berkat oleh dari tembakan-tembakan yang bisa dilakukan. Maksud gua, biasanya dia tidak menggunakan M4 karena Scar L yang menjadi salah satu signature weapon dari Hamsik ketika kita lihat mereka bermain di bagian PMGC. Tapi fight terus terjadi dan dari Gladiator dipush oleh S2G, dan justru Gladiator yang menang. S2G yang push, S2G yang rata Sanskoi. Permainan menyebar yang dimainkan oleh Gladiator merupakan permainan split tapi bisa saling backup. Itu yang membuat mereka berbahaya, tapi ternyata lagi nge-push, dia tusun, dia pulang menuju lobby karena tembakan terparty dari belakang. Tony K seperti menyelamatkan rekan senegaranya, yaitu Face Clan, seperti sebuah balas budi atas mantan tim yang pernah membesarkan nama dari seorang Tony K. Tembakan jarak jauh yang membuat DRS atau Daryl Soldier pulang ke lobby. Dan ini dia dari Face Clan, tim yang juga salah satu gue prediksi untuk masuk ke top 6 di sebuah All Stars event kali ini. Kali ini ada sebuah datangnya 2 player dari tim G Gladiators, Matic dan juga Kitsune menjadi 2 player pertama yang masuk, tapi mereka pun masih belum masuk ke dalam zona Sanskoi. Tinggal menunggu waktu karena sudah sangat dekat Gladiator menuju ke arah Vampire. Vampire akan menjadi filter agar Gladiator tidak bisa menuju ke area circle. Tapi mau tidak mau Gladiator harus segera melakukan push menuju ke arah Vampire. Ternyata bukan push yang dipilih oleh Gladiator. Mereka mencoba untuk muter kayaknya. Ternyata tidak, masih berpikir saja, berdiam diri, berdiskusi nampaknya, mendelay pushnya, mengulur-ngulur waktu, dan ya ternyata muter yang dipilih oleh Gladiator. Ini cukup deadlock sebenarnya untuk tim Gladiator atau G Gladiator. Tapi lihat bagaimana map knowledge mereka. Mereka tahu mereka harus masuk ke bagian loud ground, tapi fight
kembali terjadi Alpha 7. Satu tim yang memang dengan agresivitas sangat tinggi baru saja meratakan Aton Esport. Rekan satu region mereka Amerika Latin masih dipegang oleh Alpha 7. Itu berarti Sena Texa memulangkan mantan timnya. Memang mantan suka nyakitin, itu yang terjadi di match kali ini. Sena Texa menjadi legend dari tim AT7, tapi dia berpindah menuju Alpha 7. Sehingga saat ini Sena Texa nampaknya memiliki karir yang lebih gemilang dibandingkan pemain-pemain AT7 yang lain. Ya, itu dia sangat disayangkan tentunya ya. Memang kadangkala kita berbicara Battle Royale, timnya tuh pas-pasan juga. Dalam artian apakah kita kepingan puzzle yang dicari atau bukan. Dan itu ternyata membuat Sena Texa bisa kembali lagi dan sekarang cukup bersinar di Alpha 7. Walaupun tentu Revo, Karilho juga masih menjadi momok tersendiri bagi lawan-lawan. Tapi Vampire, sang raja terakhir, kali ini menghadapi dari G Gladiator. Beberapa molly, utility terus dilemparkan, tapi ternyata justru satu player Vampire ter-takedown. Namun dari G Gladiator mau agresif pun terus ditembaki juga oleh tim dari DK yang memang sudah mempunyai rumah dewa di bagian open field. Tapi Ravenclaw tidak kehilangan akal, langsung bergerak melakukan flying position untuk melakukan takedown. Tapi Kitsune di IGL melakukan tembakan ke arah bagian depan, tapi ternyata lagi-lagi gua katakan DK dari Korea yang mengubah gameplay kali ini, dan Vavian melakukan ending ke arah Kitsune. Satu knockdown yang dihasilkan oleh tim asal Korea yaitu DK membuat celah ada di pertahanan dari Gladiator. Celah tersebutlah yang dimakan dengan cukup mudah oleh pemain-pemain Vampire Ravenclaw. Pemain yang dikirimkan untuk ngeflank Mas Kumis mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Yang lainnya tinggal sapu bersih saja. Bersih-bersih sedang terjadi, tapi satu knockdown. Ada balasan menuju ke arah Matic. Mampukah balasan tersebut terjadi? Tapi ternyata tidak. Matic masih berdansa dan akhirnya Stone mengakhiri semuanya. Gladiator pulang menuju lobby. Lagi-lagi batu atau yang terbatukan karena dia AD, jadi pasif dia ya. Sudah menjadi salah satu penyelamat yang terus-menerus melakukan saving the day untuk tim Vampire. Walaupun begitu, mereka masih harus meriset situasi dan bahkan masih ada di luar zona. Kali ini kita berpindah ke arah bagian Agon XI8 yang menguasai bagian utara, melakukan pick off ke arah bagian face clan. Morman ter-takedown, Vintores is the last man standing. Lihat dari Valak memberikan sebuah utility, bahkan ada tembakan dari sisi yang lain juga. Nih terakhir ke Valak, lempar matang sekali, tapi ternyata keluar justru monster truck yang meledak, dibakar. Panas-panas, Vintores pulang ke lobby. Panas badan ini, pusing kepala ini yang dialami oleh pemain-pemain FaZe Clan. Pusing 7 keliling mereka dipulangkan oleh tim asal Pakistan yaitu Agon XI8. Tapi Vampire bergerak sebagai unit. Mereka menggunakan satu kendaraan saja, 3 pemain melaju, bahkan ada satu wasit yang digunakan. Sudah berasap tapi masih dipaksakan. Oh my god, mereka sudah digempur sedemikian rupa oleh G Gladiator. Mereka tidak masuk zona di stage yang kelima, tapi lihat tetap mempunyai sebuah celah, bahkan memainkan di bawah jembatan. Berarti mereka luput dari vision orang-orang yang mempunyai compound. Agon bahkan sudah terpick off oleh seorang Ferrari. Mini 14 ke-8 adalah salah satu pilihan senjata, kombinasi senjata dan scope terbaik ketika berbicara Miramar, karena di DMR dengan kecepatan tertinggi untuk tapping dan juga mudah untuk dikontrol. Ya, itu adalah pilihan yang sangat baik, tapi tempat yang diambil oleh Vampire juga sama baiknya, karena tempat yang mereka ambil berada di tengah. Dan lihat, walaupun Stone ada di area sebelah jalan raya, tapi dia punya batu di jalan raya tersebut, sehingga tidak polos saja dia di sana. Dia punya sebuah obstacle yang akan dimanfaatkan untuk Vampire sementara waktu. Circle akan menutup dengan sempurna. Ini menentukan siapa yang akan masuk ke circle. Ternyata adalah tim asal Vietnam, Infinity IQ. Infinity IQ mempunyai keunggulan paling prima dibanding tim yang lain, karena mereka masih mempunyai rumah panjang, mereka masih mempunyai compound yang begitu kuat untuk melakukan defense. Tapi ini dia replay di mana Alpha 7 menunjukkan performanya di Impala, meratakan satu kawan, satu rekan se-region yaitu Aton ke lobby. Tapi kita lanjutkan kembali lagi fight Bigetron, satu perwakilan yang tentu kita doakan terus maksimalkan semua gameplay yang mereka bisa lakukan. Di depan mereka masih ada upaya untuk masuk, tapi hati-hati juga kalau mereka terlalu cepat. Mezexis bisa menjadi masalah. Mezexis bisa melakukan sebuah backstep, tapi Mezexis sepertinya fokus karena bagian ikut, karena memang dari tadi mereka saling bersinggungan. Saya curiga yang main di belakang Mezexis adalah Eldoge, Odidia, Reski, dan juga Fai, karena dia cuma jago di Miramar doang. Iya gak sih? Betul. Iragel kagak kelihatan, Betul. Sano kagak kelihatan, Miramar sampai late game 2 kali loh. Ya gimana ya Pak, setiap malam nih misalnya punya kesempatan main 6 game, ya 5-nya Miramar lah.
Kayaknya kalau gue jadi pemain Mezexis, gue berharap Miramar yang akan terus dimainkan. Bahkan saat ini Mezexis kembali menunjukkan permainan yang baik, walaupun ternyata ada balasan yang terlalu sakit dari Ikert. Ikert juga jago Miramar doang ini. Ini dia Ikert ya, melakukan sebuah defensif dengan cukup baik. Dan Yuhai, ini kesempatan sih harusnya dari Bigetron melihat ada beberapa elimination feed, ada beberapa peperangan yang terjadi. Apakah mereka berani untuk ambil sebuah third party? Tapi lihat dari Mezexis datang lagi, inaktif, nggak mau, mereka dia nggak aktif. Tapi DBS sakit sekali, tapi inaktif datang dengan UMP bro. Nggak selamanya DBS menang, tapi Unknown datang dari anta beranta dengan granat lempar ke dalam, inaktifnya knockdown, BTR-nya masuk ke dalam zona. Ladies and gentlemen, apakah ini kesempatan? Apakah ini sebuah pertanda bahwa BTR bisa kembali lagi mendapatkan winner chicken dinner? Di saat fight pecah antara Mezexis bersama dengan Ikert, Bigetron menyelinap di tengah-tengah pertempuran tersebut. Mereka mendapatkan timing yang sangat tepat untuk bisa menuju ke area circle. Mereka mendapatkannya sejauh ini, berada di tengah-tengah menjadi keuntungan tersendiri. Bahkan ada defensif yang akan segera dibangun, berada di tengah, berarti mereka bisa kelihatan sama orang-orang. Tapi di sisi lain mereka juga bisa ngelihat orang-orang. Tapi Smoke kali ini berbicara terlihat, tentu predicted ada orang di sana, seorang Vulcan 6 atau P6 masih ada di bagian sana. 2 granat, 3 granat dari Naoto terus melemparkannya, tapi mantul, bukan mantap betul, mantul beneran karena tanah. Tapi itu dia, Molly dilempar, 6 masih aman. Ini benar-benar sebuah defending yang coba terus dibangun. 6 bergerak merayap ke kanan ke kiri di dalam smoke, dan Mezexis rata semuanya oleh Bigetron. Red Villain 1 poin tambahan, kembali naik ke hashtag yang ke-7, dan ini dia close combat akhirnya terjadi. Yang memenangkannya adalah Yokohama Donuts Farrell. Nampaknya Naoto sudah sangat gregetan dengan satu pemain yang ada di depannya. Bahkan Naoto juga dipaksa untuk bergerak sehingga dia memutuskan untuk ya udah maju aja apapun yang terjadi, dan menang yang didapatkan oleh seorang Naoto dari DVL. Pemain-pemain Ikert melihat adanya Bigetron di sana, tembakan dilakukan oleh Ikert, tapi di sisi lain Ikert juga akan segera ditembak oleh Huiga, pemain dari Infinity IQ. Infinity IQ menjadi satu-satunya tim yang punya area compound di dalam circle. Tapi yang berbahaya, tanpa kita bahas secara banyak sedari tadi, Vampire, raja terakhir kita, ternyata dapatkan zona paling dekat di stage yang ke-6. Infinity IQ memang punya zona sedari tadi, tapi secara percentage menurut gua masih akan diunggulkan dari Vampire. Untungnya kali ini Agon XC8 coba untuk meredam pergerakan sang raja PMWI dengan tembakan-tembakan yang diberikan. Sekarang yang punya PR cukup banyak adalah tim DK, karena sedari tadi mereka nyaman di bagian rumah dewa, mereka butuh bergerak sekarang. Dan dari Bigetron baru saja menumbangkan satu player dari Vampire, sekarang tembakan ke bagian Ikert dan Yuhai. What a shot dari seorang Yuhai man, headshot ke bagian Unknown. Dan lihat DK mulai maju ke bagian Vampire, satu orang udah maju, tapi Fabian bisakah untuk melakukan sebuah close quarter combat? Terus pakai DBS, nggak selamanya kuat brother, tapi ternyata satu player Vampire, 2 bahkan ditumbangkan oleh player dari DK. Sangat disayangkan defensif kuat yang dimiliki oleh kelelawar asal Thailand ternyata rontok tiba-tiba oleh pemain-pemain dari Korea. Opa-opa Korea mampu setidaknya untuk mendapatkan satu persatu pemain Vampire yang tadi kuat, tiba-tiba rontok tinggal satu doang. Betul, ketika ter-take down para player Vampire berkata, oh my god, oh my god. Harus banget aja lagunya ya. Iya. Tapi pemain Vampire juga emang mereka kan ingin duit sehingga drop the money. Drop the money. Tapi kita lanjutkan kembali bagaimana Ali sebagai pemain yang paling berpengalaman dari tim Ikert ini. Dia sudah bermain kompetitif sejak zaman PMCO Jerman. Dia sudah makan asam garam kehidupan PUBG Mobile kompetitif. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tahu lawan 4 pemain pastinya sulit untuk memenangkan fightnya. Apalagi lawan Infinity IQ yang masih sangat-sangat luar biasa. Sedari tadi dan Bigetron, ini dia mulai muncul karena pertahanan dari para opa-opa Korea. Mereka berhasil untuk menumbangkan 2, tapi Gen Force di bagian atas bisakah untuk membantu? The last man standing itu Forest mulai melakukan sebuah pertahanan, tembakan ke arah bagian depan, dan Bigetron benar-benar menjaga waktu dengan sangat baik. Bahkan lihat ada revive yang coba diupayakan terlebih dahulu, and terlebih dahulu dilakukan sebuah memanfaatkan timing yang sangat baik dari Bigetron. Leotos ke arah bagian Forest hampir ter-take down, dan ini terakhir dari Alkev. Let's go Alkev, let's go Alkev, matang sekali, udah kelihatan sih bye-bye Forest, dan ternyata knockdown didapatkan. Rata
Bigetron Red Village ada di hashtag yang ketiga setidaknya sekarang, dan gua sedih karena predik gua dari hashtag yang keempat nggak dapat poin. Tapi di sisi lain Bigetron juga harus menantang tim kuat yaitu Infinity IQ, di mana Infinity IQ sudah saya katakan tadi mereka menjadi satu-satunya tim yang punya compound di dalam circle. Walaupun saat ini compoundnya tidak masuk circle selanjutnya, mereka berada di top 3. Mereka akan menantang Bigetron yang datang dengan kendaraan-kendaraan yang sudah mulai berasap. Akhirnya keputusan dari Bigetron adalah tidak menggunakan kendaraan tersebut. Keputusan yang baik, dan terlihat bagaimana permainan dari Bigetron tidak nge-split sama sekali. Karena kita berulang kali melihat di sebuah turnamen Bigetron split konyol. Betul. Nah saat ini mereka stick together. Intinya stick together ternyata menjadi kekuatan dari Bigetron, dan sekarang sepertinya kita lihat teman-teman semua butuh dukungan, butuh doa dari teman-teman semua karena Bigetron sekarang punya chance yang begitu besar untuk mendapatkan chicken dinner karena Infinity IQ tertembak dengan begitu on point dari seorang Falak, dapatkan satu, mencari yang berikutnya. Ini kesempatan, ayo ciu Daulan atau Daulan yang di depan sana juga udah mulai terpick off. Ayo Bigetron maju setidaknya karena bagian dari airdrop itu akan sangat baik bagi mereka. Tapi Ferrari ingin melakukan sebuah counter dan bahkan Falak terkena nade yang begitu banyak, untungnya belum knockdown. Molly dilempar. Ayo Ferrari, kamu bisa terus menjadi pengganggu. Healing berhasil dilakukan dan Ferrari akan udah mulai terbuka, tertembak oleh Falak, low HP, ngepron dan Ferrari tertake down. Ini kesempatan buat siapa? Buat BTR mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Ferrari. Masih ada knockdown selanjutnya dan knockdown kedua didapatkan dengan sebuah AUG. Saat ini knockdown yang ketiga sedang dicari. Dapat yang ketiga. Yang keempat bisa didapatkan, ternyata bukan yang ketiga karena revive berhasil dilakukan tadi. Tapi ini dia yang ketiga akan segera didapatkan oleh Bigetron Red Village. Let's go. Tembakan terus mini Fortune dari Alkev karena bagian depan low HP, dipush win saja oleh Lapar karena bagian depan Asep low HP, dan akhirnya kemenangan untuk Bigetron Red Village. Let's go BTR. Dan ini menjadi sebuah penutup yang luar biasa. Orang-orang pada meragukan, dan akhirnya kemenangan lagi dan lagi untuk Bigetron Red Village, membuat 2 chicken dari 6 game yang ada. 30% bosku, kemenangan untuk Indonesia. Dari Palembang rotasi ke Subang. Cakep. Dicacing nggak